Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua, tergantung kapan Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai profil perusahaan PT Astra Honda Motor. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Wahyudin, kedua Eva Novita, ketiga Delvia Julianda, keempat Inayah Restiana. Puji syukur kami mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kami bisa menyelesaikan tugas ini. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas mata pelajaran pengantar manajemen. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Eva Novita yang membahas tentang profil perusahaan, visi dan misi PT Astra Honda Motor AHM. Yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, Wahyudin, yang membahas tentang CSR PT Astra Honda Motor AHM. Yang ketiga akan dibacakan oleh Inayah Restiana yang membahas tentang strategi PT Astra Honda Motor AHM. Dan yang terakhir akan dibacakan oleh Delvia Julianda yang membahas tentang analisis SWOT PT Astra Honda Motor AHM. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Eva Novita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Profil perusahaan PT Astra Honda Motor adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor, merek dan tipe Honda. Perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai agen tunggal pemegang merek sepeda motor Honda. Pendiri adalah Astra International dan didirikan pada tahun 1971 di kantor pusat Jakarta. Visi dan misi PT Astra Honda Motor. Visinya adalah ingin menjadi pemimpin dasar sepeda motor di Indonesia dan menjadi pemain kelas dunia dengan mewujudkan impian konsumen, menciptakan kegembiraan bagi konsumen dan berkontribusi kepada masyarakat Indonesia. Adapun misinya, menciptakan solusi mobilitas bagi masyarakat dengan produk dan pelayanan terbaik. Nah, dalam visi dan misi PT Astra Honda Motor sudah jelas bahwa salah satu tujuan utama mereka adalah untuk menjadi pemimpin dasar sepeda motor di kelas dunia dan menciptakan produk dan pelayanan terbaik untuk konsumen atau masyarakat Indonesia. Selanjutnya, CSR PT Astra Honda Motor AHM. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai kontribusi nyata tersebut teraktualisasikan dalam bentuk 4 pilar Astra Honda Motor, yaitu pendidikan, sekolah satu hati, lingkungan, bumi satu hati, pemberdayaan ekonomi masyarakat, ladang satu hati, dan pilar kesehatan balai satu hati. Berikut ini kami mengambil dua contoh CSR, Company Social Responsibility PT AHM. Di antaranya, pertama, bidang sosial. Kegiatan pembagian bantuan paket sembako di bulan Ramadan merupakan agenda rutin tahunan perusahaan. Kegiatan bersama yang telah dilakukan sejak tahun 2002 ini merupakan sinergi program CSR di Astra Group. Yang kedua, bidang pendidikan. CSR yang dilaksanakan oleh PT Astra Honda Motor AHM dengan menyumbangkan 33 unit sepeda motor kepada 17 sekolah menengah kejuruan dan balai latihan kerja yang di beberapa kota di Pulau Jawa. Bantuan ini merupakan salah satu bentuk perwujudan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan di bidang pendidikan. Ini hanya dua contoh kecil dari CSR PT Astra Honda Motor. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa mencarinya di internet.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vinaya Restiana, yang membahas tentang strategi PT Astra Honda Motor. Strategi PT Astra Honda Motor AHM. Ada beberapa tindakan strategi, 5 diantaranya yaitu differentiation, low cost, focus, pre-emption, dan sinergi. Differentiation itu adalah nilai atau elemen unik yang memberikan nilai lebih kepada pelanggan seperti kualitas, keandalan, kenyamanan, citra, merek, dan lain sebagainya. Jadi, strategi dari PT Astra Honda Motor ini, yang pertama tuh adanya differentiation. Itu lebih mengedepankan pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan kita ataupun customer. Yang kedua adanya low cost. Adanya keunggulan biaya secara absolut yang dimiliki perusahaan dibanding pesaing. Karena inovasi, skala ekonominya, kurva, pembelajaran, dan lainnya. Nah, di low cost ini, itu perusahaan memberikan keunggulan yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Jadi, kita lebih memiliki citra yang memang khas dari perusahaan kita sendiri. Kita memiliki brand kita sendiri dan keunggulan-keunggulan dalam pelayanan lainnya yang belum tentu dimiliki oleh pesaing kita. Dan yang ketiga, adanya fokus pada bidang di mana perusahaan mempunyai keunggulan bersaing, baik pada produk, segmen pasar maupun geografis. Jadi setiap perusahaan atau organisasi yang sudah mengembangkan atau menjalankan usahanya, itu kita harus memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Kita harus memiliki kedepannya kita harus seperti apa, kita akan membawa perusahaan kita kemana, dan kita akan berjualan apa di usaha kita ini. Jadi kita lebih jelas pada usaha kita, produk kita, fokus kita tuh kemana. Yang keempat itu adanya pre-emption, yaitu menjadi pioner pada bidangnya untuk memperoleh keunggulan dibanding pesaing dengan menciptakan inovasi. Maksudnya di sini, setiap perusahaan itu harus memiliki inovasi, motivasi untuk terus mengupgrade kualitas dan kuantitas yang diberikan oleh perusahaan itu. Seperti misal kita hari ini mengeluarkan produk A, dan beberapa bulan atau beberapa tahun ke depannya kita mengeluarkan produk B, yang dimana inovasi tersebut tidak keluar dari garis yang sudah ditetapkan atau fokus yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi misal kita berjualan seputar dengan kosmetik, di produk A kita sudah mengeluarkan produk skincare berupa lip cream dan body care, dan di tahun selanjutnya atau di bulan-bulan selanjutnya kita mengeluarkan produk B, yaitu berupa serum bulu mata ataupun serum pemutih lainnya. Karena kedua brand tersebut, kedua produk tersebut itu masih dalam satu lingkup yang sama, yaitu produk skincare kecantikan. Dan poin atau strategi yang terakhir yaitu sinergi. Itu adalah strategi dengan menyandarkan diri pada sinergi antara dua perusahaan yang sama untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, mengurangi biaya operasi dan investasi. Itu artinya perusahaan A dan perusahaan B itu menjalini kerjasama, yang dimana kedua belah pihak tidak ada yang saling merugikan. Dimana perusahaan A dan perusahaan B itu sama-sama memiliki tujuan, visi, misi, dan fokus yang sama. Misal, perusahaan kita berjalan di bidang skincare, maka dari itu kita harus mencari perusahaan yang bisa diajak kerjasama, yang dimana bidang fokusnya sama-sama di arah skincare. Karena itu lebih terarah dengan tujuan kita, searah. Intinya demikian. Terima kasih. Selanjutnya saya
berikan kepada partner saya, yaitu tentang SWOT. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi strength, weakness, opportunity, dan threat dalam suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT PT Honda. Yang pertama yaitu strength. Di strength ini, analisis SWOT PT Honda-nya yaitu kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Yang kedua, menyumbangkan sepeda motor dalam bentuk perwujudan kegiatan perusahaan di bidang pendidikan. Yang selanjutnya, weakness, kelemahan. Kondisi internal yang menghambat organisasi untuk mencapai objektif yang diinginkan. 2. PT ini kurang mementingkan karyawannya dan dalam memproduksi barang pun ia masih kurang. Opportunity, kesempatan. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadikan sebagai target penjualan barang. Kedua, memberikan peluang terhadap sebuah produsen. Ketiga, kepercayaan CSR merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan potensi penjualan. Yang terakhir, threat, ancaman. Di krisis global ini karena pengaruh ekonomi global dapat mengurangi daya beli terhadap global. 2. Investasi. AHM merupakan perusahaan terbuka dan berarti kepemilikan sahamnya dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Sekian presentasi dari kami. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan, bisa diketik di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.